penelitian bisnis. Next. Sebelum masuk ke materi, izin kelompok kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, Itakia Falkanabila NPM 0011. Saya sendiri, Tegar Putra Pratama NPM 0019. Yang ketiga, Naila Jasmine NPM 0022. Yang keempat ada Dia Aifa Salsabila NPM 0033. Next. Materi yang pertama ada perumusan masalah. Perumusan masalah atau pertanyaan penelitian merupakan tahap akhir dari penemuan setelah peneliti memilih bidang dan pokok masalah yang diteliti. Kriteria penilaian yang baik menghendaki rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang jelas dan tidak ambiguitas, agar memudahkan peneliti dalam menentukan konsep-konsep teoritis yang ditelaah dan memilih metode penguji data yang tepat. Masalah peneliti sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang mengekspresikan secara jelas hubungan antara dua variabel atau lebih. Next. Yang kedua adalah menemukan masalah. Untuk menemukan masalah, penelitian dapat diperoleh melalui dua pendekatan, yaitu formal dan informal. Pendekatan formal secara umum dinilai lebih baik dibandingkan dengan pendekatan informal. Yang pertama, pendekatan formal. Metode yang pertama ada metode analog. Metode ini menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian pada bidang tertentu untuk menemukan masalah penelitian pada bidang yang lain terkait. Yang kedua ada metode renovasi. Metode ini masalah penelitian dapat ditentukan dengan cara memperbaiki atau mengganti komponen teori atau metode yang kurang relevan dengan komponen teori atau metode lain yang lebih efektif. Yang ketiga, metode dialektis. Metode ini menentukan masalah penelitian dengan mengajukan usulan pengembangan terhadap teori atau metode yang sudah ada. Fokus masalah yang diteliti adalah penerapan teori atau metode alternatif. Next. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan informal. Yang pertama ada metode perkiraan. Metode ini menemukan masalah penelitian bisnis berdasarkan intuisi pembuat keputusan mengenai situasi tertentu yang diperkirakan mempunyai potensi masalah. Metode yang kedua adalah metode fenomenologi. Metode ini menemukan masalah penelitian berdasarkan hasil observasi terhadap fakta atau kejadian pengamatan terhadap fenomena kemungkinan dapat mengarahkan pada penyusunan suatu dugaan atau hipotesis. Yang ketiga, metode konsensus. Ide masalah penelitian dapat ditemukan berdasarkan adanya konsensus atau konvensi dalam praktik bisnis. Konsensus atau konvensi merupakan kebiasaan yang dipraktikkan dalam bisnis yang tidak dilandasi konsep atau teori yang baku. Next. Materi yang selanjutnya adalah materi rumusan masalah. Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Macam-macam rumusan masalah dalam penelitian itu ada rumusan masalah deskriptif. Suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Contoh-contoh rumusan masalah deskriptif. Yang pertama, seberapa baik kinerja kabinet bersatu. Yang kedua, bagaimanakah sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Yang ketiga, seberapa tinggi efektivitas kebijakan mobil berpenumpang 3 di Jakarta. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang bersedia. Contoh rumusan masalah komparatif. Yang pertama, adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri, BUMN, dan swasta? Satu variabel pada tiga sampel. Yang kedua, adakah kesamaan cara promosi antara perusahaan A dan B? Rumusan masalah asosiatif, suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kasual, dan hubungan interaktif. Yang pertama yaitu hubungan simetris, suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Dan yang kedua hubungan casual, hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen, variabel yang mempengaruhi, dan variabel dependen, variabel yang dipengaruhi. Dan yang ketiga yaitu hubungan interaktif atau timbal balik. Hubungan yang saling mempengaruhi di sini tidak diketahui mana variabel independen dan variabel dependen. Next. Kajian teoritis. Kajian teoritis merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Penyusunan kajian teoritis menjadi dasar pertimbangan dalam pertemuan langkah-langkah penelitian. Seseorang peneliti harus memiliki kesadaran yang tinggi perihal menyusun kajian teori yang baik dan benar. Proses penentuan teori yang sesuai dengan topik peneliti membutuhkan kecekapan khusus dari penelitiannya. Seseorang peneliti akan kesulitan menyusun kajian teori manakala peneliti tidak menguasai topik penelitian yang sedang dilakukannya. Begitupun sebaliknya, peneliti akan relatif lancar dalam proses menyusun kajian teori manakala dirinya paham betul terhadap topik. Topik risetnya. Faktor lainnya adalah kecakapan dalam mencari rujukan yang relevan dan dengan kebutuhan risetnya. Next. Konsep. Konsep merupakan sekumpulan arti atau karakteristik yang berhubungan dengan peristiwa, objek, kondisi, atau situasi, dan perilaku tertentu yang diterima secara umum. Klasifikasi dan kategori objek atau peristiwa yang memiliki karakteristik umum di luar observasi membentuk konsep. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada konstruk. Konstruk merupakan kepuasan kerja abstraksi dari fenomena psikologi seseorang terhadap pekerjaan yang dapat diamati berdasarkan persepsi yang bersangkutan terhadap berbagai dimensi lingkungan pekerjaan. Konstruk sengaja digunakan secara sistematis untuk penelitian ilmiah melalui dua cara, yaitu yang pertama mengoperalisasikan konstruk ke dalam konsep yang dapat diamati dan diukur menjadi variabel penelitian seperti yang telah dibahas sebelum ini, dan yang kedua yaitu menghubungkan konstruk yang satu dengan konstruk yang lain menjadi satu konstruksi teori. Next. Kemudian ada variabel. Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada milat. Yang pertama, variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Yang kedua, variabel bebas atau independen variabel adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat entah secara perfectly negatif. Yang ketiga yaitu variabel moderator atau moderating variable adalah variabel yang mempunyai pengaruh ketergantungan atau konflik efek yang kuat dengan hubungan variabel terikat dan variabel bebas. Yang keempat yaitu variabel antara. Merupakan variabel yang mengemuka antara waktu variabel bebas, waktu kerja mempengaruhi variabel terikat, dan waktu pengaruh variabel bebas terasa pada variabel terikat. Next. Selanjutnya ada skala nilai variabel. Berdasarkan skala nilainya, variabel penelitian diklasifikasikan menjadi variabel kontinu atau continuous variable dan variabel kategori atau kategorial variable.
Yang pertama, variabel kontinu adalah tipe variabel penelitian yang memiliki kumpulan nilai yang teratur dalam kisaran waktu tertentu. Yang kedua, variabel teoritis adalah tipe variabel penelitian yang memiliki nilai berdasarkan teori tertentu atau lebih dikenal dengan sebutan skala nominal. Next. Kemudian ada skala nilai variabel. Yang pertama, pemberlakuan terhadap variabel, yaitu karakteristik penelitian eksperimen seperti yang telah dibahas sebelumnya adalah adanya manipulasi terhadap variabel tertentu. Yang kedua, yaitu variabel aktif dan atribut, yaitu variabel-variabel penelitian yang diklasifikasikan berdasarkan penelitian terhadap suatu variabel, yaitu variabel aktif dan variabel atribut. Next. Selanjutnya yaitu ada review penelitian. Peran penelitian memiliki adanya hubungan yang sangat erat dengan antara penelitian dengan ilmu, teori berfungsi kerangka pemikiran yang memberikan penjelasan terhadap suatu fenomena. Tujuan review yaitu yang pertama mengetahui hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, menghindari penelitian yang sama persis. Yang ketiga, menemukan celah atau kekurangan penelitian. Yang keempat, menjadi dasar teori untuk penelitian baru. Dan selanjutnya yaitu hubungan manajer. Perlu bagi manajer untuk berurusan dengan konsultan. Banyak akademisi meminta mahasiswa proyek penelitian dengan menyediakan variabel-variabel relevan untuk melengkapi hal yang menjadi perhatian dan berarti bertujuan dan bermanfaat bagi organisasi maupun penelitian. Organisasi cukup menyewa agensi penelitian luar untuk mengidentifikasi dan memecah masalah bagi mereka. Memperjelas fakta tersebut semula bisa mengurangi banyak frustasi dari kedua belah pihak tersebut. Yang selanjutnya yaitu keuntungan konsultan atau penelitian internal. Yang pertama yaitu tim internal akan lebih mungkin diterima oleh karyawan dalam subunit organisasi di mana penelitian perlu dilakukan. Yang kedua yaitu tim akan memerlukan lebih sedikit waser untuk memahami struktur filosofi dan suasana serta fungsi dan sistem kerja organisasi. Yang ketiga yaitu tim internal mungkin menelan jauh lebih sedikit biaya dibandingkan tim eksternal untuk departemen yang memerlukan bantuan dalam pemecahan masalah. Kesimpulannya yaitu metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data guna mewajib suatu permasalahan atau menguji hipotesis. Prosesnya dilakukan secara sistematis, objektif, dan logis melalui tahapan seperti perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Dengan metode yang tepat, hasil penelitian menjadi lebih valid, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selesai. Terima kasih. Kami jika ada kesalahan atau kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.